Alhamdulillah tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Faqala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita dan kita rasakan semuanya, hingga dengan sebab itu kita bisa mengisi setiap perjalanan waktu dan kesempatan yang kita miliki dengan kegiatan dan aktivitas yang insya Allah mulia, yang insya Allah penuh dengan berkah. Karena itulah bagaimana kita bisa merawatnya, bisa mempertahankannya, bisa melaksanakannya dengan semaksimal mungkin, hingga kita harapkan ini menjadi asbab untuk kita bersama lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa kita tadi, setelah kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, tentu ilmu yang bisa menjadi lentera, menjadi sirat dalam perjalanan hidup kita, di dalam menghadapi persaingan, percaturan hidup dan kehidupan. Itu ilmu yang bermanfaat akan sangat berperan. Yang kedua, wa rizqan thayyiban. Kita mohon agar supaya nikmat-nikmat Allah yang berupa rezeki sehat, rezeki sempat, rezeki tenang, rezeki tidak ada kesulitan, menjadi rezeki yang thayyibah. Harapan kita yang ketiga adalah semua aktivitas yang kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit, berat ataupun ringan, menjadi amalan mutaqabbalah, menjadi amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kemuliaan yang akan didapat oleh seorang hamba ketika hamba tersebut melakukan segala aktivitas, melakukan segala kegiatan sebagai bentuk pengabdian. Karena dengan proses pengabdian inilah manusia akan menjadi mulia. Karena ending dari sebuah pengabdian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan biarkan sedikit pun waktu yang kita miliki berlalu begitu saja tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari bangun tidur
sampai nanti kita tidur lagi. Bagaimana semuanya itu bernilai ibadah. Sebagaimana janji kita kepada Allah di saat kita terbangun dari tidur. Apa yang kita baca? Pertama kali ujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi, lanjut, ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusur. Belum berucap apa-apa, belum tersentuh apa-apa lisan dan lidah kita, kecuali kita memujinya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kesadaran yang tinggi yang muncul dalam setiap relung kalbu kita, mensyukuri akan nikmat kehidupan yang Allah telah berikan kepada kita setelah beberapa saat yang lalu kita mati. Roh dikembalikan lagi oleh Allah kepada kita. Maka disitulah kita mengucap alhamdulillah. Ada kalimat terakhir yang kita ucapkan, wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita kembali. Dan kepadanya kita kembali ini menjadi sebuah komitmen yang harus kita lakukan. Tidak ada cara lain kecuali dengan mengabdi, dengan melakukan segala aktivitas yang kita kerjakan, yang kita lakukan, berharap ridhonya semata. Disitulah kemudian ada kalimat la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Karena itu kalimat la'alla ini tidak berhenti di sini, perlu perjuangan, perlu komitmen. Karena kalimat setelah la'alla adalah tattaqun, yang menunjukkan sighah mudhara'ah, yang artinya apa? Lafaz yang terjadi hari ini atau yang akan datang. Kita dituntut untuk terus bagaimana berjuang, ringan ataupun berat. Dan kemarin sudah kita katakan, istiqomah itu memang berat. Yang tidak berat apa? Yang tidak berat adalah istirahat. Tapi sebagai seorang mukmin, istirahatnya kita adalah berganti satu kegiatan menuju kegiatan yang lain. Fa idza faraghta fansab. Dan itu senada dengan kalimat apa? Kalimat penyerahan yang sudah kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Supaya kita serahkan kepada Allah. Maka sering muncul dari sebuah pertanyaan yang disampaikan, hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Enggar, hidup ini untuk makan apa makan untuk hidup? Makan untuk hidup, untuk makan, makan untuk hidup, makan untuk hidup. Artinya apa? Makan itu hanya sebagai sarana kecil untuk melanjutkan kehidupan. Karena itu tidak ada orang sekali makan langsung satu bakul, tidak ada. Orang makan paling banyak satu piring penuh, atau piring kecil tapi nambah, itu paling banyak. Karena itu carilah sekedarnya untuk melanjutkan hidup. Nah, Eva bilang, setelah kita hidup untuk apa? Setelah kita hidup, dan hidup ini untuk siapa? Hidup bukan hanya sekedar untuk bekerja. Kalau hidup hanya sekedar untuk bekerja,
Maka kamu tahu kerbau, kamu tahu sapi, bekerja. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, monyet-monyet dan hewan-hewan yang ada di hutan juga hidup. Tapi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling baik dan terbaik dari makhluk-makhluk yang diciptakannya, maka hidup ini hanya untuk Allah. Hidup ini hanya untuk Allah. Maka ketika hidup ini hanya untuk Allah, sarananya adalah ibadah. Sarananya adalah mengabdi. Karena itu bagi orang yang beriman tidak ada satupun waktu yang tidak ternilai. Kenapa? Karena semuanya akan dibeli oleh Allah dengan surga. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ayo lagi, angkat lagi suaranya. 1, 2, 3. Tulis di lemari kalian, tulis di tembok kalian. Ini adalah ayat yang memotivasi kita untuk tidak pernah berhenti, untuk tidak pernah beristirahat. Dalam pengertian yang seluas-luasnya, istirahat pun akan menjadi amal ibadah. Innallaha, sesungguhnya Allah ishtara, akan menukar. Sesungguhnya Allah SWT menukar, membeli. Apa yang dibeli? Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Anfusahum, diri-diri mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Keringat yang keluar dari tubuh kita, mata yang peka karena menahan ngantuk mencari ridhonya, pantat yang panas kita duduk di atas rantai, badan yang capek karena kita tidak tidur lelah, semuanya akan dibeli oleh Allah dengan surga. Karena itu tidak ada kamus bagi orang yang beriman yang tidak semangat. Mereka akan mengejar terus waktu yang sangat sempit ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya rahimakumullah, jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, menyembahlah kalian kepada Allah. Menyembahlah kalian kepada Allah. Siapa Allah itu?
Dialah zat yang alladzi khalaqakum, menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kita? Hah? Nabi Adam, nenek, kakek, terus mereka berjuta-juta tahun menunggu di alam kubur. Begitu lamanya alam kubur dibanding dengan alam dunia yang begitu cepat. Dunia paling orang bertahan umur 70 sampai 100 tahun paling lama. Kalau toh pun ada hanyalah sedikit. Tapi standar umumnya adalah 60 sampai 70 tahun. Kalau kemudian kita lalai, kalau kemudian kita biarkan waktu ini berlalu begitu saja, maka yang ada adalah penyesalan. Dan itu telah digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Munafikun. Ketika Israel datang mau mencabut nyawanya, atau ketika kematian sudah di hadapannya, barulah mereka mengatakan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalaulah sekiranya kematian ini bisa diundur, kalaulah kematian ini bisa diganti dengan yang lain, kalaulah kematian ini bisa dilapangkan sedikit, apa kata mereka? Apa kata mereka? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah. Aku akan serahkan apa yang aku punya. Aku akan berikan apa yang aku punya kepada Engkau ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang soleh. Itulah ungkapan kalimat orang-orang yang diambang kematian. Tapi semuanya itu tiada artinya ketika kematian tiba. Dan kematian adalah satu kekuatan yang akan datang tak pernah diundang dan akan pergi begitu saja. Itulah kematian. Karena itu kalau ada orang menghayal atau berpikir untuk bersembunyi dari kematian, maka kalaulah kamu bersembunyi, kalaulah kamu tutup pintu-pintu dan celah-celah, maka kematianlah yang akan datang. Apa pernah terjadi? Yang Allah gambarkan dalam surat apa itu? Surat Jum'ah. Qul, katakan ya Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad. Innal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir yang membuat bengkel di bawah tanah, yang menutupi rumahnya dengan 1000 satpam, yang menjaga rumahnya sehingga semut tidak bisa masuk. Katakan kepada mereka yang ingin lari dari kematian, qul innal ladzi tafirruna minhu, apa kata Allah, fa innahu mulaqikum. Kalaulah kamu bersembunyi, kalaulah kamu lari, maka di ujung manapun kematian akan menjumpaimu, kematian akan bertemu dengan. Ikhwafillah rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, bukan kematian yang kita takut dan khawatirkan, karena kematian kita khawatirkan dan kalau kita takuti pun kita tetap akan mati, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Persoalannya adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan, amal apa yang sudah kita berikan. Kalaulah kita berharap bagaimana bisa duduk berkumpul bersama sahabat-sahabat Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Ja'far, dan bersama para syuhada yang lain, kira-kira
Amal apa yang sudah kita sodorkan? Amal apa yang sudah kita kerjakan? Malu dong kalau kita ingin duduk bersama mereka sementara kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita hanya kita gunakan bersenang-senang, bergembira ria, dalam pengertian lalai dengan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang tugasnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, tidak perlu kita minta dimuliakan oleh orang lain, tidak perlu kita permak pakaian kita, tidak perlu kita bikin gaya dan topeng segalanya, karena kemuliaan itu akan didapat hanya karena dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Pertanyaannya, siapa yang paling bertakwa? Siapa saja dari hamba Allah yang menyandarkan dirinya, menjadikan waktu yang diberikannya semata-mata hanya untuk mengabdi kepadanya dan berharap ridhonya semata. Yang berat adalah pengaruh musuh kita, upaya-upaya memelencengkan, upaya-upaya menjerumuskan, upaya-upaya menghadang dari setiap pengabdian yang kita kerjakan. Maka dalam mukadimah ayat tadi, surat apa? Surat Al-Baqarah 208. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Hanya berada di dalam payung Islam yang bisa membuat kita menghalau serangan-serangan mereka. Dan haram hukumnya kita mengikuti langkah-langkah mereka. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikut langkah-langkah mereka. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya mereka adalah musuh yang nyata. Apa serangan yang dilancarkan mereka musuh-musuh kita yang paling berat? Yaitu dengan memberikan berbagai macam tawaran, warna-warni dunia yang menarik, warna-warni kesenangan yang melalaikan, sehingga dengan itu semuanya kita lalai dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah kita sudah lupa kepada Allah, maka kita akan lupa dengan diri sendiri. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahu dzikrullah. Setan setiap hari, setiap saat datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, kiri, atas, bawah. Hanya satu, ingin membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga melalui mimbar Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa ingat kepadanya, untuk senantiasa bisa bersyukur kepadanya, dan untuk bisa mengabdi dengan baik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.